Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 256. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sa'irina idla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu atau syahwat, pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dijalani atau ditempuh dengan kendaraan. Dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga disambung oleh hubunganmu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat. Sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dialah Allah yang maha mendengar, qariban maha dekat, dan dia bersamamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Tapi dekatnya Allah beda dengan dekatnya kita. Kita membutuhkan jarak. Sedangkan jarak itu hanya untuk makhluk. Bagi Allah tidak ada jarak, tidak ada waktu, karena Dia pencipta jarak dan waktu. Kalau kita ingin tahu dekatnya seseorang dengan Allah, salah satu alat ukurnya adalah sejauh mana dia merasa Allah dekat dengan dia. Jadi kalau kita merasa di mana Allah, nah itu seakan Allah itu tidak ada, di mana memang kita jauh. Tapi bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikannya, sedang mendengarkannya, mengetahui pikirannya, mengetahui isi hatinya, mengetahui apapun yang dilakukannya. Tidak ada yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, kecuali pasti Allah menyaksikan. Nah, makin yakin begitu, itu ciri kedekatan dengan Allah. Jadi bukan merasakan Allah dekat secara fisik, karena itu tidak bisa, salah. Tapi kita merasa ini Allah sedang memperhatikan saya. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyimak apapun yang dikatakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apa yang terlintas di hati, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah tahu apapun yang ada di dalam tubuh ini, karena Dia yang menciptakan, Dia yang mengurus, Dia yang menggenggam. Untuk mencapai makom itu ada perjalanannya. Itulah namanya riyadhah mujahadah, untuk menaklukkan nafsu. Jadi penghalang kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu sebetulnya bukan jarak yang sesungguhnya, karena Allah maha dekat. Tapi kalahnya kita oleh nafsu. Cintanya kita kepada duniawi membuat kita jadi berjarak dalam tanda kutip dengan Allah. Kita senang memuaskan nafsu, jarak juga dengan Allah semakin jauh. Pemarah demikian, yang mengumbar syahwat juga demikian. Karena itulah yang menjadi hijabnya. Jadi kalau kita ingin bisa merasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus mengamalkan nih
riyadhah perintah Allah lahir wal batin. Contoh, kita kerja diperintahkan, tapi saat yang sama zuhud. Nah, zuhud ini membuat hati kita tidak megang kepada dunia, walaupun dunia ada di tangan kita. Jelas tidak hadirin? Jadi Islam tidak mengajarkan jangan kamu bekerja supaya hati tidak terikat ke dunia. Kita kerja disuruh. Rasulullah SAW mencium tangan yang kasar karena kerjanya. Tapi saat yang sama hati harus zuhud. Bayangkan. Ini kan yang susah. Ada yang tidak punya karena malas, ada yang punya tidak zuhud. Kita jemput dunia pakai tangan, tapi tidak pernah ada di hati, karena hati hanya untuk Allah. Jadi itu gampang dekatnya. Begitu nafsu marah, tapi kita tahan supaya tidak zalim. Hasilnya adalah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini ada orang berbuat zalim. Kita tidak boleh kebencian kita kepada satu kaum membuat kita zalim. Bayangkan, nafsu membuat kita mau zalim saja. Nah, itu membuat jarak dari Allah. Walaupun sepertinya membela kebenaran, tapi aslinya kita sedang membela nafsu kita. Kita suatu saat harus masuk dalam kancah jihad, tapi tetap harus adil hatinya. Saya agak susah menjelaskannya, tapi bisa dipahami kah? Jadi jangan sampai kerja sibuk, hati cinta dunia. Enggak. Kerja untuk fisik, hati untuk tetap kepada Allah. Demikian pula di medan jihad misalkan, ya. Kita harus kancah masuk, tapi hati tidak boleh nafsu, tetap aja harus adil dalam segala kondisi. Karena yang kita carikan keridhaan Allah, bukan kepuasan nafsu kita. Nah, mujahadah inilah yang agak jarang dilakukan. Kita mau marah-marah saja. Mau ngomong-ngomong saja, mau dengki-dengki saja, mau iri-iri saja, sudah jauh dari Allah. Karena kita gagal di dalam melakukan perjalanan menaklukkan nafsu ini. Nah, perjalanan menaklukkan nafsu supaya nafsunya tetap di jalan Allah, mengendalikan amarah supaya amarah-amarah yang benar-benar diberkahi, menggapai dunia tetap zuhud. Inilah mujahadahnya yang bisa menaklukkan, yang membuat kita nampak perjuangan ke Allahnya. Karena ingin mendekat ke Allah, Allahnya juga sudah maha dekat. Tapi menjadi berjarak dalam tanda kutip gara-gara cinta dunia, kalah oleh nafsu, kalah oleh syahwat, kalah oleh amarah. Nah, mujahadah inilah hadirin yang jarang dilakukan. Kalau belajar agama banyak, sholat juga banyak, saum banyak. Tapi mujahadah melepaskan dari kedengkian, kebencian, ghibah, kesombongan, ujub, tidak banyak yang mau melakukannya. Itulah sebabnya ada yang tahu ilmu agama, bahkan bicara ilmu agama, tapi tetap jauh dari Allah. Bukan karena Allahnya yang jauh, tapi dia tidak mau melakukan perjalanan bermujahadah. Ya, begitulah mujahadah. Bisa mengalahkan. Kita lemah karena kita kalah oleh nafsu, oleh ego, oleh kemalasan, oleh rasa nyaman, keinginan dihormati, keinginan dikagumi. Kita menjadi lemah karena kalah oleh diri kita, oleh nafsu kita. Maka sulit sekali merasakan kedekatan dengan Allah, karena kita tidak mau melakukan perjalanan menaklukkan hawa nafsu ini, menaklukkan kecintaan kita kepada duniawi, kecintaan kita kepada kenyamanan, kesenangan, kepujian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari kenyamanan, kelapangan, pujian, kekaguman orang. Tapi justru kebahagiaan karena kedekatan dengan Allah, karena mujahadah kita.
bermujahadah mengalahkan nafsu kita. Terima kasih.